Aries, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di tahun 2023 ya. Tapi ingat ya, ini general reading, bacaan umum, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries ya. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti ini bukan buat kamu ataupun bukan energi kamu ya. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi, dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa memakai handfree atau earphone saat mendengarkan. Tapi kalaupun masih tidak kedengaran juga, terutama buat kamu yang baru gabung di sini ya, abaikan saja, lewati aja, nggak usah didengerin ya, nggak usah ditonton, kalian bisa pindah ke channel lain. Channel ini mungkin tidak sesuai atau cocok dengan kamu ya, jadi simpel gitu. Aku juga mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah bantu dukung ya, subscribe, like, comment, and share. Semoga Tuhan atau semesta yang membalas kebaikan kalian semua, dan terima kasih juga buat yang udah personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Semoga kebaikan-kebaikan selalu bersama kalian. Amin. Dan kita langsung baca aja di sini. Kartunya udah kita shuffle. Kita lihat untuk kehidupan kamu dulu seperti apa energinya. Kita punya Two of Swords, kemudian Two of Cups, kemudian ada Nine of Swords, kemudian ada The Fool. Oke. Dan di sini ada Seven of Cups. Oke. Yang aku rasakan di sini kayak ada situasi di mana kamu harus membuat keputusan ya untuk diri kamu, tapi kamu kayak bingung gitu karena mungkin kamu juga ragu kalau keputusan kamu tuh nggak tepat, takut salah, takut nggak cocok atau gimana gitu ya. Dan juga mungkin juga kamu dibingungkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Contoh ya, kalau kamu dalam asmara, mungkin kamu udah punya pilihan yang cocok buat kamu, tapi orang-orang sekitar kamu tuh kayak ngata-ngatain gini, dia nggak cocok buat kamu, dia orangnya gini, dia nggak tepat buat kamu. Nah itu kayak membuat kamu tuh bingung, karena mungkin kamu juga kayak masih labil gitu ya, kayak masih plan, kayak masih dengerin omongan orang apapun itu. Nah itu adalah tantangan kamu, itu hanya salah satu contoh ya, karena ini tantangan kamu adalah seperti itu, untuk untuk menjadikan kamu tuh menjadi orang yang tegas, tahu apa mau kamu, tahu apa keinginan kamu, mendengarkan diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak kalau iya, tidak, yang ini baik, yang ini tidak. Jadi kamu harus bisa memilih-milih, katakanlah kayak gitu. Itu juga salah satu tujuannya gitu ya. Dan ketika kamu udah balance, tahu apa maunya kamu, apa yang cocok buat kamu, apa yang nggak buat kamu, disitulah kamu tidak lagi stres. Kamu akan terbebas dari stres kamu, overthinking kamu, dari sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu. Jadi kamu tuh kayak tahu gitu loh, oh aku kayak gini tuh karena ini. Karena contoh ya, kalau misalkan kamu stres, itu kayak misalkan karena omongan orang ya, itu kamu tahu gini, oh aku stres tuh karena ini ya, dengerin omongan ini, jadinya aku kayak gini. Nah itu kayak kamu tahu puncanya dan kamu tahu cara mengatasinya gitu. Kayak contoh misalkan lingkungan pertemanan kamu nggak baik, itu jadikan kamu kayak orang yang selalu mikirin omongan dia gitu. Mungkin dia kayak ngata-ngatain apa gitu sama kamu ya, disitulah kayak kamu tuh tahu, oh ini lingkungan ini nggak baik, aku nggak seharusnya ada di lingkungan yang seperti ini gitu ya. Karena nanti kalau kamu tetap berada di situ, mungkin kamu juga akan terpengaruh dengan omongan-omongan yang nggak cocok untuk
batin kamu gitu, kayak ada penolakan gitu loh ya. Kamu kan nggak suka gitu dia ngomong gitu sama kamu, tapi kamu tetap aja berada di lingkungan seperti itu. Nah jadinya kan kayak mempengaruhi pikiran kamu gitu ya. Salah satunya ya kayak yang aku bilang tadi ya, kamu mungkin udah menemukan pasangan yang cocok buat kamu, tapi kayak orang itu bilang oh dia kayak gini gini. Nah itu kan jadinya kan ada benturan gitu antara keinginan kamu dengan omongan orang gitu. Jadi kayak orang yang masih terpengaruh oleh omongan orang lain. Nah disinilah tantangan kamu ya, kamu harus bisa membuat keputusan untuk diri kamu, membedakan antara yang baik dan buruk, terus kalau iya iya, tidak tidak gitu. Jadi kamu harus bisa memilah-milah gitu. Nah dari situ kamu tahu gitu loh apa yang menjadi trigger kamu atau masalah kamu, kemudian kamu tahu cara mengatasinya, sehingga di sini kamu akan bebas, kamu akan free, jadi orang yang lebih berani gitu ya, lebih berani untuk katakanlah yang nggak peduli lagi sama omongan mereka. Nah kayak gitu istilahnya, karena kamu sudah tahu apa maunya kamu, apa keinginan kamu sebenarnya kayak gitu. Kamu udah bisa menjadi diri kamu sendiri. Nah katakanlah kayak gitu. Oke. Dan kita akan lihat untuk King of Swords. Untuk ini ya, karir dan keuangan kamu. Dan di sini ada The Emperor. Kemudian ada Four of Cups. Oke. Untuk karir dan keuangan di sini aku ngerasa ada kestabilan ya, King of Swords. Karir kamu bagus, keuangan juga di sini bagus, cuman di sini mungkin untuk bidang karir ya, ada keputusan yang harus kamu ambil. Bisa kamu di sini punya dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Kayak apa ya? Kayak mungkin kamu akan diajak kerjasama dengan seseorang di sini kalau kamu punya usaha sendiri. Jadi kamu harus tegas nantinya ya. Jangan pelin-pelan gitu. Kalau misalkan kamu mau ya kamu bilang iya, kalau enggak ya enggak gitu. Jangan kalau misalkan jangan karena kamu ngerasa nggak enak sama orang ini, kamu kayak iyain aja gitu, nggak harus kayak gitu ya, karena di sini kamu juga harus melihat gitu ya, kamu memang butuh nggak gitu, maksudnya kamu memang butuh kerjasama atau enggak gitu ya. Dan di sini juga aku ngelihat kayak gak semua ya, untuk beberapa aja. Sebentar. Ada kestabilan di dalam keuangan kamu ya.
kestabilan dalam keuangan kamu, finansial kamu bagus, mungkin kamu juga di sini punya, untuk beberapa ya, nggak semua, kayak kamu tuh jadi bos atau punya kuasa gitu di dalam kerjaan yang kamu kerjakan atau di dalam karir kamu itu. Tapi di sini aku ngeliat untuk beberapa, jangan terlalu mendominasi ya. Jadi kamu juga harus memperhatikan perasaan kayak karyawan kamu gitu loh ya. Jadi jangan terlalu istilahnya kaku lah ya. Seperti itu. Kamu juga harus perhatikan emosional mereka juga gitu. Jangan asal marah-marah terus kamu ya memang sih ya, jadi bos itu memang harus kayak gitu, tapi kan nggak harus terlalu menekan bawahan gitu loh, katakanlah kayak gitu. Jadi kamu juga harus memperhatikan emosional mereka juga gitu. Jangan terlalu menekan lah, katakanlah kayak gitu ya. Tapi di sini untuk beberapa aku ngeliat untuk keuangan yang memiliki keuangan yang bagus ya, itu jangan kamu juga harus mengontrol ya antara pengeluaran dan pemasukan. Kamu juga harus tahu gitu, kontrol atau kendalikan lagi pemasukan dan pengeluaran kamu, seperti itu. Dan di sini juga aku ngeliat ada Four of Cups. Ini untuk beberapa yang nggak semua, itu mungkin kayak ada di mana mungkin kamu udah cari kerjaan ya, kesana kesini, tapi kayak lamaran pekerjaan kamu tuh belum ada satupun yang diterima, dan ini membuat kamu tuh kayak stres gitu ya, overthinking. Terus kamu juga jadinya kan kayak putus asa, nggak mau berbuat apa-apa gitu ya. Kamu jenuh, kamu bosan mungkin di rumah karena pemasukan juga nggak ada, kerjaan juga nggak ada gitu. Jadinya kan kamu pesimis gitu istilahnya ya. Dan di sini kamu kayak, aduh, aku pengen kayak yang lain, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kok aku nggak seperti yang lain ya? Yang lain tuh kayak gini, gini, gini. Nah, kamu tuh jangan hanya merenung, berandai-andai, terus ngelamun aja gitu ya, tapi kamu juga harus berusaha ya. Jadi kalaupun misalkan yang kerjaan yang lama, yang sekiranya kamu udah naruh lamaran nggak ada panggilan, kamu ya cari yang lain gitu ya. Jangan hanya berpaku sama itu saja gitu. Jadi kamu harus cari yang lain gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada, menurut kamu nggak ada gitu ya, di sini ada jalan lain gitu. Nggak usah kerja keluar lah, katakanlah kerja sama orang, tapi kamu bisa memulai dari diri sendiri gitu ya, memulai karir sendiri, menunjukkan kreativitas kamu, menunjukkan kemampuan kamu ya. Kamu bisa ini ya, memulai bisnis atau kerjaan baru gitu ya, dari awal, dari nol, merintis sendiri gitu. Itu kan bisa kamu coba gitu. Karena di sini aku ngeliat sebenarnya di kepala kamu tuh udah ada di sini kepikiran untuk memulai usaha atau bisnis sendiri, bisnis baru, merilis dari nol, tapi kamu kayak ragu gitu. Kamu takut kalau kamu nggak berhasil, kamu takut ke depannya kayak gini, kalau gagal gimana gitu. Ya memang sih ya, kalau misalkan dalam kondisi kayak gitu ya, terus katakan tabungan juga nggak begitu banyak duit ya, itu memang ada kekhawatiran, itu ada. Tapi di sini dibilang nggak usah takut gitu loh ya. Kamu yang penting udah mencoba, yang penting berusaha
hasilnya tuh serahkan sama Tuhan atau semesta gitu ya. Karena di sini semua masalah tuh ada jalan keluarnya ya. Kalaupun kamu memulai bisnis usaha baru, itu nggak perlu khawatir bagaimana hasil kedepannya. Yang penting kamu udah mencoba ya, karena hidup itu kan jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu, katakanlah kayak gitu. Jadi itu kan udah hal biasa gitu loh, nggak perlu mengkhawatirkan ya, karena itu juga pelajaran buat diri kamu gitu ya. Kan nggak ada orang yang langsung sukses, itu kan nggak ada gitu. Kamu nggak usah yang besar dulu ya, dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu gitu ya, seperti itu. Jadi ini kayak apa ya, kayak keberanian kamu itu dibutuhkan di sini, keoptimisan kamu dibutuhkan di sini. Jadi jangan hanya mengeluh, jangan hanya banyak merenung, ngelamun tapi nggak berbuat apa-apa. Gitu. Di sini situasinya tuh sarannya kayak gitu ya. Yang dapat saya baca dari ini ya, Four of Cup di sini. Karena kamu kayak lebih melihat keberhasilan orang lain gitu daripada di sini melihat ke dalam diri kamu sendiri gitu ya. Karena orang sukses itu nggak harus langsung ya, dia kan juga mengalami situasi dimana jatuh bangun kayak gitu ya. Kalau kamu takut yang besar, kamu lakukan yang kecil aja dulu gitu. Karena di sini The Fool ini juga apa ya, mengambil resiko, dan di sini kamu lihat ya, di sini ada angka 0, jadi kamu bisa memulainya dari 0 gitu ya. Kamu nggak tahu kedepannya kayak gimana, belum tentu yang kamu pikirkan gagal itu segagal itu gitu. Bisa saja kamu kekhawatiran kamu itu nggak terjadi gitu loh ya. Jadi kayak kamu sambil belajar, kamu sambil bergerak gitu istilahnya ya. Oke. Karena aku ngeliat di sini ada angka 4 ya. Ini berbicara tentang kestabilan juga ya. Kalau kamu berani mencoba, kamu berani melangkah. Di sini usaha kamu nggak akan sia-sia ya. Meskipun di sini akan ada halangan, ada rintangan ya, kamu juga sambil belajar gitu. Ya karena kita usaha sendiri itu kan juga kita berjalan sambil belajar gitu loh. Oke. Dan kita lihat untuk asmara kamu. Untuk yang single dulu. Di sini ada chemistry, calling in your soulmate, dan di sini ada financial and career. Oke. Oke, di sini untuk kamu yang single ya. Yang pertama, untuk beberapa di sini kayak ngerasa, aduh, single aja ya, bebas, enak, nggak perlu mikirin soal cinta gitu. Cinta tuh bikin pusing. Nah, kayak gitu. Jadi kamu lebih fokus ke financial and career. Tapi di sini ada masanya kamu kayak nggak sama dengan apa yang ada dalam pikiran kamu. Sebenarnya di dalam hati kamu ya, itu juga ada rasa dimana kamu ingin menemukan pasangan yang cocok buat kamu gitu. Makanya kamu menikmati masa single kamu ya, dan fokus dengan karir atau kerjaan kamu gitu.
ada calling in your soulmate. Ini adalah harapan kamu untuk bisa bertemu dengan soulmate kamu. Dan aku merasa di sini memang kamu akan dipertemukan dengan seseorang itu ya. Kamu dan dia punya chemistry yang cukup kuat ya, karena di sini juga memang kamu dipertemukan orang yang sama-sama memiliki frekuensi sama dengan kamu ya, soulmate gitu. Karena kamunya kan udah ini ya, udah mungkin kamu udah merasa siap gitu loh. Ya, jadi kamu kayak berharap untuk bisa ketemu dengan seseorang di sini. Tapi di sini untuk beberapa aku merasakan kamu bertemu dengan orang ini saat melakukan pekerjaan juga bisa ya, kayak mungkin kamu kerja gitu ya, kerja kemana gitu. Yang jelas di sini di luar lingkungan kamu ya. Kamu kayak melakukan satu perjalanan di sini tapi berkaitan dengan pekerjaan gitu. Nah, disitulah mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang di sini ya, yang memiliki chemistry yang cukup kuat antara kamu dan dia, dan di sini kamu saling mengharapkan satu sama lain gitu. Kayak saling tertarik lah ya gitu. Saling menginginkan. Gitu. Jadi kalau untuk kamu yang single nggak perlu stres-stres kamu nggak dapetin pasangan yang cocok buat kamu ya, karena di sini kayak energi kamu itu menarik seseorang yang seenergi dengan kamu gitu ya. Karena di sini kamu kayak udah bahagia gitu loh dengan diri kamu, makanya kamu fokus dengan financial and career kamu gitu. Dan secara tidak sadar ya, tanpa kamu sadari, kamu justru menarik seseorang di sini. Ketika energi kamu sudah balance, udah bahagia dengan diri kamu sendiri, udah menikmati bagaimana rasanya tanpa kekhawatiran gitu ya, tanpa adanya mental block juga gitu ya, tanpa ada trauma juga, bisa self love gitu ya. Nah, itu menarik seseorang yang punya chemistry yang sama, chemistry yang kuat ya, chemistry yang kuat dengan kamu, and frekuensi yang sama, soulmate ya gitu. Tapi di sini untuk beberapa aku merasakan seperti ada seseorang dari masa lalu kamu balik ya, yang selama ini mungkin entah kamu LDR ataupun komunikasi kamu on off, atau memang kalian udah nggak ada komunikasi, kayak diblokir gitu ya. Nah, itu kayak, tapi karena ini untuk kamu yang single ya, bisa saja kamu itu udah putus dengan orang ini karena orang ini ingin balik ya. Itu memang kamu udah putus dengan orang ini, udah nggak ada komunikasi lagi, tapi kayak chemistry kalian tuh masih kuat, energi kalian masih saling tarik menarik. Kamu tidak bisa melupakan dia, dia juga tidak bisa melupakan kamu ya. Jadi kalian fokus dengan diri sendiri, mungkin fokus dengan karir kamu, dia juga. Nah, ini kayak dia ingin menghubungi kamu lagi, ingin bertemu dan ingin kembali, ingin memulai dari awal lagi ya, seperti itu. Tapi mungkin seseorang ini bingung awalnya bagaimana untuk bisa menghubungi kamu.
atau untuk kembali ke kamu karena dia takut kamu udah nggak mau mungkin ya gitu. Tapi untuk beberapa memang orang baru di sini gitu. Dan kita lihat untuk yang berpasangan. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau misalkan nggak paham, ambil poin pentingnya yang bisa kalian pahami gitu. Dan kita lihat untuk yang berpasangan, ada codependency, ada retreat, ada children. Codependency, oke. Di sini yang saya lihat untuk kamu yang berpasangan ini justru akan ada awal baru ya. Awal baru, jadi bisa hubungan kalian itu naik ke pernikahan di sini. Kayak gini. Kamu dan pasangan ya, untuk beberapa ya. Kamu dan pasangan itu kayak nggak bisa saling jauh gitu ya, istilahnya kayak udah memang kayak addiction gitu ya, bergantung sama satu sama lain gitu. Jadi ketika kalian berjauhan tuh kayak kalian nggak bisa. Nah disitulah karena kalian pengen nggak nggak pengen berpisah atau takut berpisah ya di sini, atau memang kalian udah lama bersama. Nah disitulah kayak pasangan kamu kayak ada indikasi kepernikahan di sini, kayak ngajakin kamu menikah atau membawa hubungan ini ke naik level gitu. Kayak katakanlah kayak udah siap gitu, karena di sini ada children. Mungkin kayak kamu ngerasa daripada hubungan ini kayak gini-gini terus, kamu tuh kayak pengen kayak yang lain gitu ya, menikah, punya anak gitu. Dan disinilah kayaknya kamu punya rencana ke situ gitu, dan pasangan bisa vice versa ya, bisa pasangan kamu, bisa kamu gitu. Tapi kalau untuk kamu yang misalkan udah menikah, oke, sepertinya kayak ada situasi di mana kayak mungkin kamu berjauhan ya dengan pasangan kamu. Berjauhan dengan pasangan kamu, mungkin pasangan kamu sibuk dengan kerjaannya, kamu juga sibuk dengan diri kamu atau kerjaan kamu sendiri. Tapi di sini ada situasi di mana kayak kalian sama-sama saling istirahat. Oke, mau apa ya, kayak kalau kalian belum punya anak di sini kayak merancang gitu ya, berencana untuk punya anak. Jadi kayak kalian kayak sama-sama mundur dari aktivitas gitu, kayak kerjaan mungkin ya, yang selama ini kalian ngerasa kayak kok sibuk kerja terus ya gitu, tidak ada waktu luang untuk kalian berdua. Nah di sini kayak pasangan kamu akan memberikan waktu kamu ya, untuk kamu lah katakanlah gitu. Jadi kalian kayak ada momen-momen kalian nanti berdua bersama, atau di sini kayak tujuannya tuh kayak untuk kesini. Mungkin kayak kalian udah siap ingin punya anak gitu ya, kayak udah berencana ke situ gitu. Dan untuk beberapa di sini memang mungkin katakanlah ada kehamilan atau kelahiran gitu ya di sini untuk yang menikah. Tapi kalau kalian yang masih masa pacaran gitu ya, mungkin di sini kalian udah saatnya ya berencana atau membawa hubungan kalian ke arah pernikahan gitu ya, karena mungkin entah dari pihak kamu atau pasangan tuh kayak memang udah pengen gitu ya, udah pengen untuk menikah dan punya anak gitu, hidup bersama dengan kamu gitu istilahnya.
Jadi hubungan kalian tuh akan semakin dekat, semakin erat gitu. Kalaupun ada masalah-masalah apa gitu, sepertinya kayak akan bisa kalian atasi berdua. Contoh ya, kalau kalian yang ingin menikah tapi kayak ada masalah dengan orang tua, kayak orang tua nggak menyetujui karena mungkin salah satu di antara kalian dari segi karir belum stabil, atau kalian ada perbedaan ya, di sini masalah kalian tuh kayak akan bisa teratasi gitu. Tapi ya itu, kalian harus punya kesadaran masing-masing ya. Kalian tahu apa maunya kalian gitu ya. Jadi bicarakan baik-baik dengan pasangan kamu gitu. Katakanlah pasangan kamu dengan orang tua kamu gitu. Sepertinya orang tua kamu nggak bisa memahami, karena di sini aku ngeliat ada ke arah pernikahan tuh ada gitu ya. Di sini ada engagement ya, jadi entah dilamar ataupun langsung menikah gitu, ada gitu. Dan untuk yang udah menikah, di sini hubungannya akan semakin baik ya. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin kalian berencana untuk punya anak, jadi selama kalian kayak mungkin berjauhan atau memang sibuk dengan karir ya, selama itu ya, atau selama ini, nah ini kayak di tahun 2023 kayak ada rencana ya, indikasi ke sana gitu, untuk memulai kayak pengen untuk punya keturunan gitu. Jadi pasangan kalian tuh kayak akan mundur dari aktivitas-aktivitas luar gitu. Jadi kayak memberikan waktunya tuh untuk kalian berdua gitu ya. Bisa kalian di sini traveling, jalan-jalan gitu ya. Seperti itu. Ataupun memang ya menikmati waktu bersama lah, katakan kayak gitu. Lebih dekat, lebih intim hubungannya gitu. Dan kita lihat untuk pesan semesta, di sini ada Banderis dan juga Inner Temple. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Inner Temple ini untuk lebih mendengarkan, tuin ke dalam hati, mendengarkan apa kata hati, apa yang sebenarnya kamu inginkan dibandingkan omongan-omongan dari luar. Karena di sini Banderis juga membatasi ya, harus bisa membatasi diri gitu ya. Kayak jangan kayak stop, orang lain tidak boleh ikut campur ke dalam kehidupanku. Nah, kayak gitu istilahnya. Jadi kamu akan bisa membatasi diri kamu di sini. Kalau sebelumnya karena kamu selalu bingung ya, dibingungkan dari omongan-omongan orang, kamu selalu mengikuti apa kata orang. Nah, di sini kamu kayaknya tuh udah bisa membatasi diri kamu gitu. Kamu lebih bisa mendengarkan isi hati kamu gitu. Ya. Tapi untuk beberapa mungkin juga masih proses ke sana gitu. Tapi untuk beberapa di sini mungkin tahun 2023 itu yang akan kamu dapatkan gitu. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, kamu lebih bisa mendengarkan suara hati kamu, kata hati kamu, intuisi kamu gitu ya. Kamu bisa membatasi diri kamu, ya, membuat batasan untuk diri kamu gitu. Kamu tahu apa yang benar, apa yang tidak, apa yang seharusnya, apa yang enggak gitu. Tahu ini tidak baik, ini baik. Nah, itu kamu kayak udah bisa gitu loh. Udah bisa membedakan apa yang kamu ingin dan bukan kamu ingin, apa yang diri kamu sebenarnya maukan dan bukan gitu. Ini juga satu pelajaran buat kamu ya. Kalau masih berproses nanti, ini adalah pelajarannya buat kamu. Jadi agar kamu bisa membatasi diri untuk diri kamu sendiri, lebih mendengarkan kata hati kamu atau suara batin kamu. Gitu.
Jadi ini mungkin selama ini kamu tuh kayak jadi orang lain gitu, katakanlah kayak gitu. Kamu selalu ter apa ya, kayak terbawa-bawa gitu ya, kayak apa kata orang kamu tuh selalu ngikut, nah kayak gitu ya. Padahal hati kamu tuh tidak ingin gitu, tapi karena kamu ngerasa nggak enak kamu jadi ngikut. Nah, katakanlah kayak gitu. Tapi ini pelajaran kamu untuk bisa membuat batasan untuk diri kamu dan lebih mendengarkan kata hati kamu sendiri ya. Seperti itu. Jadi kamu kan tidak bentrok gitu loh. Biasanya kalau keinginan hati tidak dipenuhi gitu, kayak kita kan ada penolakan gitu, itu kan justru memang membuat kita tuh tidak jadi diri sendiri gitu ya. Jadi kita akan sering bingung di situ gitu, akan sering stres di situ gitu, padahal kita nggak mau tapi dipaksa gitu. Sebenarnya nggak dipaksa sih, cuman karena kitanya sendiri belum bisa uh, membatasi diri kita gitu ya, belum bisa menetapkan batasan untuk diri kita. Jadi kayak kita tuh nggak jadi diri sendiri ya, sering ikut-ikutan orang, sering dengerin apa kata orang, nih kayak gitu. Jadinya kalau kita tidak sesuai dengan mereka kan kayak kamu masih akan merasa nggak apa ya, nggak sesuai gitu loh ya, kayak mungkin takut nanti, contoh ya, kalau nggak ngikut-ngikut mereka nanti takut nggak ditemenin, nah katakanlah kayak gitu gitu istilahnya ya. Tapi di sini nanti kamu, pelajaran kamu nggak apa untuk mengatasi itu ya, dan jadi diri kamu sendiri di sini. Ada the full, kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu menjadi orang yang lebih free, bebas gitu ya. Seperti itu. Oke. Untuk yang berpasangan ingat ya, energinya bisa kebolak-balik gitu. Jadi kalau misalkan apa yang saya sampaikan kalian kurang paham, videonya bisa diulang lagi ataupun kalian ambil poin pentingnya aja gitu. Oke. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Kalau ada kurang lebihnya juga mohon maaf. Semoga apa yang kalian harapkan ini, kalau memang ini hal yang ingin kalian harapkan untuk terjadi, semoga resonate buat kamu dan akan terjadi buat kamu gitu ya di tahun 2023. Keinginan kamu tercapai lah, katakanlah kayak gitu. Oke. Sekian dulu ya bacaan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.